Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita sudah mengetahui bahwa kita adalah pejuang-pejuang rohani di hari-hari ini, dan kita sudah sadar bahwa darah yang mengalir di dalam kita adalah darah pahlawan, darah pejuang rohani, pahlawan rohani yang luar biasa, maka hal yang perlu kita ketahui di dalam kita melewati hari-hari ini, seperti firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26 mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah saudara, firman Tuhan ini cukup jelas dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebagai seorang pahlawan rohani, kita mempergunakan setiap kesempatan itu dan di setiap keadaan itu untuk menjadi pahlawan-pahlawan rohani yang lebih daripada pemenang. Ini yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Dia katakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dia katakan, saya ingat apabila saya menonton petinju Filipina, Pacquiao, yang luar biasa itu saudara, saya melihat bahwa kekuatannya adalah kekuatan tangannya, tetapi dia menyimpan kekuatan tangannya yang paling kuat itu sambil dia mengumpan dengan tangannya yang satu lagi yang lemah, agak lemah sedikit. Dan dia menggunakan tumbukan-tumbukan yang biasa, tetapi walaupun itu tumbukan-tumbukan yang biasa menggunakan tangan yang lebih lemah, tetapi itu cukup untuk memberikan mata buat dia. Jadi ketika dia menumbuk saudara, dia memfokuskan kepada mata untuk meninju. Jadi ketika dia tumbuk sebelah ini saudara, yang sebelah ini mengintai, dia mengintai tepat pada waktu di mana dia boleh swing habis, tinju pukul habis, sehingga lawannya boleh jatuh dan dia mengalami kemenangan. Nah ini seorang petinju saudara. Dan seorang pelari juga ketika berlari saudara, dia bukan berlari sembarangan. Dia ada tracknya, dia ada tempatnya di mana dia harus berlari menurut peraturan-peraturannya. Dan sebagai seorang pahlawan rohani saudara, kita juga bukan seorang pahlawan rohani yang hanya menjadi pahlawan, berjuang, berperang dengan sembarangan. Kita adalah seorang pejuang pahlawan yang mempergunakan setiap kesempatan yang ada untuk memberi kemuliaan kepada Tuhan, untuk membuat kita menjadi pahlawan rohani yang luar biasa. Nah saya ingat kalau kita melihat kepada Daud, Daud ketika dia melihat Goliat, dia melihat dengan pandangan yang berbeza dengan Saul. Dia melihat Goliat dengan pandangannya. Begitu juga tentara Israel pada waktu itu. Mereka melihat Goliat dari sudut pandangannya. Tetapi pandangan Daud ketika melihat Goliat itu berbeza dengan mereka-mereka yang lain di Israel. Dia melihat bahwa Goliat ini seorang pribadi yang lemah, yang tidak melebihi daripada Allahnya yang luar biasa. Dan dia juga ketika dia maju berperang, berlawan dengan Goliat, beradu dengan Goliat, dia seorang anak kecil, seorang remaja yang Goliat katakan bahwa kemerah-merahan. Tinggal saya dia cincang-cincang, nanti dia pukul, cincang-cincang kasih makan dengan burung yang pemakan daging itu. Dan untuk melihat keadaan ini bagi tentara Israel atau bagi Saul itu satu kengerian, satu ketakutan yang luar biasa timbul daripada hati mereka. Tetapi Raja Daud sendiri pada waktu itu saudara, ketika dia menghadapi Goliat, dia tidak menghadapi dengan pikiran yang sama seperti mereka. Dia menggunakan kesempatan yang ada. Saul sendiri berpikir Daud hanya dapat mengalahkan Goliat dengan berpakaian seperti seorang tentara, sehingga dia memberikan pakaiannya kepada Daud untuk menggunakannya ketika berperang. Tapi Daud katakan, aku tidak selesa pakai ini, terlalu besar, terlalu berat. Dia buka, dia hanya menggunakan apa yang dia ada.
Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Dia menggunakan apa yang dia miliki, itu lastik, umban, dikatakan dalam firman Tuhan, yang dia gunakan untuk melawan Goliat. Sedangkan Goliat datang kepadanya dengan baju jira, dengan pakaian tentara, dengan tombak yang besar yang melebihi Daud, karena Daud sangat kecil pada waktu itu, dengan perisai, dengan pedang, dengan ketopong dan sebagainya. Dan orang Israel juga pada waktu itu, saudara, mereka semuanya dalam keadaan ketakutan. Tetapi Daud mengambil kesempatan di dalam setiap keadaan. Ketika dia berlawan dengan Goliat, saudara, dia berlawan bukan berlawan sembarangan. Ketika dia mengelak dan mengelak, kesempatan datang kepada dia, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dia melontarkan batu tepat di dahi Goliat dan Goliat jatuh. Dan pada waktu itu dia menggunakan kesempatan itu, mengambil pedang Goliat itu sendiri, lalu memancung kepala Goliat, dan dia menghadapi kemenangan yang luar biasa. Inilah pejuang, saudara, menggunakan kesempatan yang ada. Kadang-kadang Tuhan memberikan kesempatan yang sukar ini, keadaan pandemik ini, sebagai kesempatan kepada seorang pejuang. Begitu juga bagi Daud. Waktu itu Goliat ada di situ adalah suatu kesempatan bagi dia untuk menjadi seorang pahlawan rohani, untuk menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tidak seperti tentara yang lain, tidak seperti Saul yang ketakutan. Tetapi Daud maju karena Tuhan yang ada di dalam dia, dan dia yang ada di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya. Nah, itu karena terjadi karena hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang luar biasa, dan akhirnya dia mengenal siapa dia, siapa yang ada di dalam dia, yang mengalir di dalam dia. Dia adalah benih Allah, sehingga dia dapat melewati saat itu dengan berani. Nah, satu pribadi lagi di dalam firman Tuhan yang saya pikir satu luar biasa, di mana pribadi ini adalah Nehemia. Dia menggunakan peluang di saat dia menjadi tukang juru minuman untuk di pembuangan pada waktu itu. Nah, ketika di dalam pembuangan, saudara, apa yang terjadi? Dia hanya seorang juru minuman, tetapi juru minuman ini sangat disayangi oleh tuannya, oleh raja waktu itu. Dan Israel pada waktu itu, atau negara Israel pada waktu itu hancur. Yerusalem sudah dihancurkan, dan bangsa Israel sudah terserak-serak di seluruh wilayah kekuasaan raja pada waktu itu. Dan akhirnya, saudara, dia menggunakan kesempatan itu untuk menarik hati Allah sendiri dengan berdoa. Setelah dia mendengar cerita tentang Yerusalem yang sudah hancur musnah, dia berdoa, menangisi, bersedih atas hal itu, dan berdoa, berpuasa dan berdoa. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Waktu itu raja melihat keadaan dia dan bertanya kepada dia, dan dia menyampaikan apa yang sedang berlaku, dan raja memberikan dia otoritas untuk kembali ke negerinya, ke negaranya, dan memperbaiki tembok Yerusalem. Dan ini yang dia lakukan, saudara. Dia mempergunakan kesempatan yang dia ada sebagai juru minuman, sebagai orang yang dikasihi oleh rajanya, untuk membangunkan kembali tembok Yerusalem. Dan dia berhasil, saudara. Dan ketika dia berada di Yerusalem, kata firman Tuhan, kita boleh baca di Nehemia. Ketika dia berada di Yerusalem, ketika dia sedang membangunkan Yerusalem, saudara, ada 3 musuh, yaitu Sambalat, Tobia, dan Geshem. Ya, ketiga musuh dia ini, ketika dia sedang membangun Yerusalem, mereka coba untuk menggagalkan usahanya. Mereka mempengaruhi orang-orang bangsa-bangsa yang ada di sekitar untuk mengejek-ejek Nehemia dan bangsa Israel, mengolok-ngolok mereka dan berkata, kalau anjing hutan langgar saja tembok mereka ini akan runtuh, dia katakan. Dan mereka juga coba untuk memfitnah Nehemia pada waktu itu,
mereka juga coba untuk membunuh Nehemia, dan mereka mau berperang melawan Nehemia dan bangsanya untuk menggagalkan rancangan membangunkan kembali tembok Yerusalem. Saudara, apa yang berlaku? Nehemia tidak lemah. Nehemia tidak berhenti untuk melakukan apa yang Tuhan letak di dalam hatinya. Dan dia adalah seorang pribadi yang sentiasa dekat dengan Tuhan. Dan dia menggunakan kesempatan itu untuk memulihkan, membangunkan hati bangsa Israel untuk bersatu, untuk bersemangat. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia dapat melakukan itu dengan membuatkan orang Israel kembali membangunkan tembok Yerusalem dalam masa 52 hari saja. Dengan sebelah tangan kirinya atau kanannya mereka memegang, satu tangan memegang senjata, satu tangan lagi memegang peralatan perkakas untuk membangun tembok Yerusalem. Ada orang yang menjadi berdiri untuk bersedia berperang, ada yang melakukan tugasnya membangun, bertukang. Jadi mereka membagi-bagikan tembok Yerusalem dan tugas masing-masing sampai 52 hari. Dan mereka menyelesaikan dengan begitu luar biasa. Tembok Yerusalem selesai. Ini perjuangan yang berat, saudara. Tetapi Nehemia menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk menjadi pejuang pahlawan rohani yang luar biasa. Saya dan saudara juga memiliki keadaan yang sama. Kita adalah pahlawan-pahlawan rohani di hari-hari ini. Dan di saat pandemik ini adalah kesempatan buat saya dan saudara. Seperti mana Daud sendiri menggunakan kesempatan situasi yang dialami bangsa Israel dengan Goliat pada waktu itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyatakan Allah kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitar. Juga Nehemia yang dimana dia diberikan tanggung jawab yang luar biasa, dan dia menyelesaikan semuanya itu dengan begitu singkat dan menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada di dalam masa itu, menjadikan semuanya itu selesai. Dan dia adalah pahlawan rohani yang luar biasa pada generasi dia. Dan begitu juga saya dan saudara, kita adalah pahlawan rohani di hari-hari ini.